Nih, solusi tidak tunggal. Ini ada permasalahan sama rak buku dan meja, tapi beda di kendala sama fungsi tujuannya. Di sini labanya 8.000 untuk perak buku, yang mejanya 4.000. Kalau soalnya cerita, yang pertama itu pemodelan dulu. Nih, pemisalan. Misal keuntungan rak buku, produksi rak buku dan meja itu Z, banyaknya rak buku yang akan diproduksi X, banyaknya meja yang akan diproduksi Y. Kemudian fungsi tujuannya ini, keuntungan maksimal diperoleh dari labanya rak buku itu 6.000 kali X ditambah labanya meja per buah itu 4.000 kali Y. Harus memenuhi kendala waktu pemotongan. Ini 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Bisa juga kita sederhanakan jadi X plus Y kurang dari sama dengan 25. Kendala waktu perampungan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian ada persyaratan non-negatif. Karena ini kan soalnya cerita, ada persyaratan non-negatif. Kan kita nggak mungkin buat rak buku sebanyak 1,5, membuat meja sebanyak 9,5. Nanti yang 0,5 apakah mejanya cuma setengah gitu kan? Nggak mungkin. Dan nggak mungkin negatif juga. Ini nanti bilangannya cacah, nggak bisa koma-komaan begitu. Ini ya pemodelan. Langkah kedua, menggambar daerah himpunan penyelesaian. Dari kesamaan pertama, tulis persamaan jadi 4X plus 4Y sama dengan 100, diperoleh titik potong 0,25 dan 25,0. Gambar garisnya nih 0,25, ini 25,0, terus tarik garis. Ini yang warnanya hijau. Ini adalah persamaan garis 4X plus 4Y sama dengan 100. Terus uji titik. Ini Ibu pilih 2,2 di sini. Kan dia di luar garis, jadi bisa untuk uji titik. Kalau mau pakai titik yang lain juga boleh. 2,2 dibandingkan dengan 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 100 ini benar. Maka 2,2 ini termasuk DHP. Yang sebelah kiri ini DHP. Maka yang di blok itu yang kanan. Nih. Karena ini ada bloknya, ini jadi namanya 4X plus 4Y kurang dari sama dengan 100. Lanjut, pertidaksamaan kedua, ditulis persamaannya jadi 3X plus 2Y sama dengan 60. Titik potongnya 0,30 dan 20,0. Ini 0,30, yang ini 20,0. Tarik garis yang warnanya biru itu jadi 3X plus 2Y sama dengan 60. Ini garis biru ini. Terus uji titik, pilih 30,10. 30,10 berarti yang ini. Ini kan di luar garis biru itu, jadi boleh untuk uji titik. Diuji titik dibandingkan dengan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60 kan salah. Berarti yang sebelah kanan ini salah. 30,10 kan kanan ini. Berarti yang kanan salah, kanan yang di blok. Yang warnanya biru. Jadi ini namanya 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 60. Terus pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0. X-nya yang positif, yang sebelah kanan, yang di blok yang kiri. Nih yang warnanya biru tua. Terus Y lebih dari sama dengan 0 itu kan yang atas. Yang Y-nya positif, yang di blok itu yang bawah. Yang warnanya kuning. Terus ketemu DHP. DHP-nya yang bersih ini yang putih. Langkah ketiga, menentukan titik ekstrim, titik pojoknya. Ini kan 0,0 itu pasti nanti Z maksian 0. Jadi nggak usah diikutkan.
Kalau yang ini A 20,0. Terus ini kan lurus. Terus ketemu pojok lagi B 10,15. Ini. Terus lurus ketemu pojok lagi C 0,25. Ini titik ekstrimnya ada 3. Lanjut menentukan garis selidik dari fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan 6000x plus 4000y. Garis selidiknya 6000x plus 4000y sama dengan K. Bisa kita sederhanakan jadi ini aja. Bagi berapa ya? Bagi 2000. Jadi 3x plus 2y sama dengan K. Ini yang warnanya hitam. 3x plus 2y sama dengan K. Ini yang warnanya hitam. Ini dimulai dari titik 0,0. Ini kan. Terus kita mau cari Z max, maka kita geser ke kanan. Nanti yang paling kanan itu yang nilai optimumnya. Kita geser, ini yang warnanya hitam ini kan garis selidiknya. Nah, ketika kita geser, ini nanti 3x plus 2y. Tadi kan awalnya mana ya? Nggak kelihatan sih, ini sama dengan 0. Terus geser ke kanan, ini jadi K-nya tambah jadi 45,5. Terus ini digeser sampai menghimpit titik A dan titik B secara bersamaan. Jadi 3x plus 2y sama dengan 60. 60 ya? Kelihatan? Ya kayaknya. Ini. Sampai gak kelihatan karena beneran menghimpit. Garis selidik itu jadi kan dia apa ini namanya? Menghimpit garis yang warnanya biru. Garis biru itu kan tadi kendala 3x plus 2y sama dengan 60. Yang biru ini. Nah, tapi yang kena garis selidik kan yang hanya di DHP. DHP-nya itu dari A sampai B. Jadi itu solusi optimumnya ialah titik-titik yang berada pada persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 60 yang warnanya biru dari titik A sampai titik B saja. Kalau yang sebelum titik A kan ini nggak masuk DHP. Setelah titik B juga nggak masuk DHP. DHP-nya kan yang putih ini sama pojok-pojoknya. Nih. Karena tadi menghimpit titik A dan B secara bersamaan, solusi optimumnya itu tidak hanya A dan B saja, tetapi titik-titik di antara A dan B ini juga termasuk solusi optimum. Kita bisa cari titik-titik itu, dan ini kan ada persyaratan non negatif. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X, Y-nya itu bilangan cacah. Gak mungkin kan kita buat X itu tadi rak buku 10,5, yang setengahnya kan gimana itu membuatnya, jadi harus cacah gitu. Kita bisa cari titik-titik optimumnya itu dari garis yang biru ini kan 3x plus 2y sama dengan 60. X-nya dimulai dari berapa ini? Dari kalau sini kan 20,0 sampai yang ini 10,15. Berarti X-nya dari 10 sampai 20. Ya. Kalau Y-nya mulai dari 0 sampai 15. Coba cari dari yang X-nya dulu. Ini kalau X-nya 10, maka 3x plus 2y sama dengan 60. 3 kali 10 tambah 2y sama dengan 60. Diperoleh y-nya 15. Kita masukkan ke fungsi tujuan, 6000x tambah 4000y, jadinya 120.000. Oke, benar ya. Kalau x-nya 11, ini nanti ketemu y-nya 27/2. Nah,
Ini kan ada bentuknya pecahan, sementara kita kan X-nya itu harusnya cacah. Berarti ini tidak memenuhi. 11,27/2 ini tidak memenuhi sebagai solusi optimum. Lanjut ketika X-nya 12, diperoleh Y-nya 12 juga. Kita masukkan fungsi tujuan juga sama, 120.000. Terus lanjut, ketika X-nya 13, Y-nya berapa? Ketika X-nya 14, ketemu ini, Y-nya 9. X-nya 15, Y-nya berapa? X-nya 16, ketemu Y-nya 6. Nah, sampai ketika X-nya 20, ketemu Y-nya 0. Tadi, dari nilai-nilai optimum maksimal di garis itu yang memenuhi syarat, bilangan cacah itu hanya ini, 10,15, 12,12, 14,9, 16,6, 18,3, dan 20,0. Nilai-nilai itu ketika kita masukkan fungsi tujuan Z sama dengan 8.000 X ditambah 6.000 Y, hasilnya semuanya sama, 120.000. Nih, jadi supaya perusahaan tekun belajar ini bisa untung maksimal, ada beberapa opsi untuk memproduksi rak buku dan meja. Bisa buat 10 rak buku, mejanya 15, atau mau buat rak bukunya 12, mejanya 12, mau buat rak bukunya 14, meja 9, atau rak bukunya 16, mejanya 6, atau mau buat 18 rak buku, 3 meja, atau hanya membuat 20 rak buku saja. Nih. Kasus semacam ini disebut solusi tidak tunggal atau alternate optimal alternate solutions. Tapi bisa kita cari juga solusi optimalnya. Kan ada beberapa opsi nih, jadi kan opsinya tidak tunggal.